From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Yes. Dan selanjutnya, bagaimana nih? Ada mungkin yang mau disampaikan oleh Ko Martin? Ya, shalom teman-teman semua, selamat malam. Ini hari yang cukup mengejutkan karena baru beberapa saat yang lalu aku ditelepon oleh Dr. Jacob Esra bahwa beliau sedang dilarikan ke unit gawat darurat ya. Jadi kita waktunya untuk boleh bersama-sama, kita udah boleh berdoa nanti sebentar. Beliau juga mengirimkan pesan yang terdalam dan sebetulnya sangat ingin mengisi, tapi mungkin karena sakit ya dari yang sejak waktu itu kelihatannya masih ada dampak. Jadi kayak kemarin aku sendiri ada nemani paru-parunya itu masih kayak ada flek ya. Beberapa dokter baik dari IMC maupun dari rumah sakit PIK maupun dari rumah sakit Pluit sudah sama-sama mereka berusaha mencari tahu sakitnya apa. Namun lucunya dan uniknya tiga dokter ini punya pendapat berbeda-beda gitu loh. Jadi ada yang bilang ini akan bisa sembuh sendiri, tapi kemudian juga ada yang bilang bahwa ini kelihatannya seperti ada kayak kabut gitu ya. Nah, tadi aja aku baru terima kabarnya mungkin kayak baru banget gitu sebelum kita mulai. Makanya aku juga tadi butuh mempersiapkan diri bersama-sama. Tapi puji Tuhan dari tadi pagi memang kita juga sudah berkoordinasi. Kebetulan aku juga sudah ngobrol banyak sama Pak Yakob dan kita tetap akan belajar sama-sama hari ini transformation skill. Dan sebelum kita mulai, kita akan sama-sama mendoakan ya. Boleh nggak aku minta kali ini untuk tim doa dari BCC, siapapun dari kalian, boleh kita berdoa buat Dr. Jacob Esra, founder daripada Power Character, salah satu konsultan yang dipakai juga sampai hari ini, sebagai juri daripada Kanwil yang dimenangkan. Ya, jadi kalau teman-teman kemarin dengar dari Pak Lukman bahwa Kanwil Pak Lukman Kanwil 10 dinobatkan menjadi Kanwil terbaik di tahun 2021. Nah, itu sebetulnya jurinya adalah yang seharusnya malam hari ini sama-sama kita belajar dari beliau. Ya. Nah, pasti kita akan tunggu ya untuk Dr. Jacob karena dia sudah merupakan keluarga dekat dengan kita. Kita mau mendoakan bersama. Bolehkah saya minta dari tim doa BCC, apakah ada siapa yang bisa kita sama-sama mewakilkan kita boleh berdoa? Apakah ada Fanny di sini? Halo. Yes, shalom. Ya, silakan ya. Mungkin Fanny boleh mewakili dari teman-teman. Kita boleh berdoa. Lalu sekalian juga ya teman-teman ya, karena kita juga mendoakan bagi hamba-hamba Tuhan yang juga sudah kita kenal. Kebetulan juga Dr. Teddy ya, kemarin sudah telepon aku. Dr. Teddy, puji Tuhan, sudah telepon aku. Ternyata dia memang bukan bypass, di ring ya, di ring jantungnya itu ada 4. Lalu setelah sudah operasi di ring, kemudian beberapa saat setelah itu, beberapa bulan, kalau bulan atau minggu ya itu ya, aku kurang jelas berapa lama, tapi nggak lama sih, ternyata ada stroke gitu loh. Saat ini beliau nggak gitu bisa mengingat, tapi puji Tuhan waktu kemarin telepon aku, Shalom Pastor Martin gitu, terus nama istrimu Rica kan, Rica. Wah, puji Tuhan, aku bilang yes, aku bilang udah inget ya namanya adalah Rika gitu, tapi nggak apa-apa masih pakai aksennya bahasa Indonesia ya, jadi Rica ya. Masih inget awal-awal 2021 juga kita berdoa bagi BCC ya, BCC gitu. Ada juga yang kadang keseleo gitu, kita berdoa bagi BBC ya, BBC gitu. Ya, padahal nama kita adalah Blessing Community Church ya. Ini sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Oke, mungkin Fanny bisa pimpin kita juga di dalam doa bersama ya.
Oke, mari Fems, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, dan saat ini Tuhan kami mau datang bersatu hati Tuhan, berdoa untuk pemimpin-pemimpin Tuhan yang sudah Engkau percayakan juga Tuhan untuk bersama-sama dengan kami di BCC Family Tuhan, khususnya buat Ezra Tuhan yang malam hari ini Tuhan tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apapun yang jadi sakit penyakit Pak Jakob Tuhan malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan juga menjamah Tuhan, supaya oleh bilur-bilur-Mu juga Tuhan Pak Jakob boleh sembuh juga ya Bapak. Berdoa juga Tuhan supaya sakit penyakit Pak Jakob secara spesifik juga Tuhan boleh diketahui Tuhan, supaya dokter juga boleh memberikan pertolongan yang tepat Tuhan buat penyakit Pak Jakob ya Bapak. Berkati juga dokter yang menangani Tuhan, supaya ada hikmat-Mu juga buat mereka, peralatan yang mereka pakai juga Tuhan berkati, supaya semuanya diperlancarkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa Tuhan menyembuhkan sakit penyakit, dan kami mau berdoa Tuhan supaya kesembuhan boleh terjadi buat Pak Jakob. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Jakob, supaya Engkau juga yang beri mereka kekuatan Tuhan, jauhkan dari segala virus, sakit penyakit, supaya mereka juga boleh senantiasa sehat walafiat Tuhan dalam menjaga dan merawat Pak Jakob juga ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Teddy juga ya Bapa. Ya Tuhan. Juga barusan di operasi jantung ya, operasi jantung juga Bapak, yang berkati juga Tuhan bekas operasinya Tuhan, supaya dapat pulih Tuhan dengan sempurna juga ya Bapak, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sakit penyakit luka yang bekas operasi juga boleh disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan kalau dia juga mengalami stroke juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat stroke-nya Tuhan, supaya Engkau angkat cabut dalam nama Tuhan Yesus, supaya daya ingatnya dapat pulih kembali Tuhan, dan dia boleh mengingat lagi Tuhan seperti semula ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba Tuhan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka juga boleh Engkau sembuhkan dan pulihkan secara sempurna ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu mereka. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya untuk Feni. Oke, kita akan sama-sama mulai belajar. Hari ini kita akan bagi kepada 2 segmen. Dr. Jacob memberikan yang terbaik bagi kita semua. Modul ini biasanya diajarkan tentunya dengan kualitas yang luar biasa gitu ya. Per orang itu dikenakan charge sebetulnya. Nah, tapi kita sama-sama memberikan yang terbaik di dalam rumah Tuhan, biar segala sesuatu yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan ya. Oke, aku akan coba untuk jalankan dulu. Jika nanti ada kendala teknis, aku juga mau minta tolong bagi tim IT untuk bisa membantu ya. Aku akan coba, jika ada suara yang keputus, boleh langsung diinfokan ya teman-teman sekalian. Oke, apakah sudah terlihat di layar kaca kita teman-teman sekalian? Sudah ya, puji Tuhan ya. Oke, bicara tentang transformation skill ya teman-teman sekalian ya. Ini menarik sekali gitu ya. Bagaimana kita bisa bertransformasi gitu ya. Nah, firman Tuhan berkata, ada 2 firman Tuhan yang jelas menuliskan kata-kata transform. Yang pertama itu adalah dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Boleh ada seseorang yang membacakan bagi kita semua. Lalu kemudian juga Roma 12 ayat yang kedua ya. Boleh ada yang membacakan bagi kita? 2 Korintus 3 ayat 18. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kata diubah itu adalah transform. Maka kita ditransform, ya. Coba, boleh nggak kata diubahnya sementara diganti kata ditransform? Silakan, Kathleen. Yes, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita ditransform menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Bolehkah ditambah dengan Roma 12 ayat 2? Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Ya, boleh ada yang membacakan juga, Natasha, dalam bahasa Inggrisnya, do not conform. Oke. Do not conform to the pattern of this world. Yes. Bisa? Sorry, aku masih belum nemu cara yang version English-nya. Sorry, Romans 12 ayat 2. Ya. Versi apa kok? Versi bahasa Inggrisnya aja, nggak apa-apa. Oke. Don't copy the behavior and customs of the world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amin. Jadi berarti kalau kita berbicara tentang transformation skill, ya kita mesti mengerti bahwa Edwin Lewis Cole berkata gini, perubahan bukanlah perubahan hingga terjadi perubahan. Yuk sama-sama kita mau ucapkan ya, ketika nanti kita hitung 1, 2, 3, kita sama-sama baca statement ini, agar goal daripada hari ini kita belajar transformation skill, kita akan betul-betul ada yang diubahkan. Hari ini keren banget ya, materinya sudah dipersiapkan tentunya oleh Dr. Jacob yang begitu luar biasa, dan aku mau supaya hari ini kita juga bisa betul-betul mencerminkan apa langkah berikutnya dalam perubahan di dalam diri kita. Oke, sama-sama kita mau baca ya. 1, 2, 3. Perubahan bukanlah perubahan hingga terjadi sebuah perubahan. Bagus sekali, kasih tepuk tangan buat kita semua ya. Coba kita sekarang sama-sama unmute. Coba kita sama-sama unmute, terus kita mau sama-sama ngomong, nggak apa-apa. Kita di sini ada dari berbagai macam negara ya, ada yang dari China, aku lihat ada Dubai, ada Indonesia, berbagai macam kota gitu ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama ucapkan, oke? 1, 2, belum semuanya di unmute. Ayo unmute dulu, lupa ya, lupa artinya nggak ingat. Oke ya, ayo. Setelah kita udah siap, baru ya aku hitung ya. 1, 2, 3. Perubahan hingga terjadi suatu perubahan. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Perubahan bukanlah perubahan hingga terjadi suatu perubahan. Ya, amin ya. Nah, teman-teman, pengertian daripada transformation skill adalah kemampuan untuk merubah diri atau komunitas atau lingkungan tempat kita ada menjadi lebih benar, baik, sejahtera, sukses, sempurna, sesuai tujuannya. Oke? Jadi berarti transformation skill artinya adalah kemampuan untuk merubah diri, komunitas, lingkungan menjadi lebih benar, baik, sejahtera, sukses, sempurna, sesuai dengan tujuannya. Ya. Nah, makanya konsepnya akan ada perubahan. Sama-sama kita katakan perubahan, sekali lagi 1, 2, 3, perubahan. Nah, yang berubahnya itu apa? Gitu loh. Nah, di sini ada 7 hal yang akan berubah. Pengaruh perubahan dari diri seseorang ada 7. Yang pertama adalah pola pikir, ya, bagaimana cara berpikirnya, kemudian pola rasa, feelingnya kamu berubah jadi seperti apa, lalu kemudian pola tindak, ya, actionnya harus seperti apa, pola komunikasi, tutur kata. Nah, ini banyak teman-teman yang banyak nanya di area sini nih, ya, pola respon, bagaimana seharusnya kita berespon. Pola tujuan, sebetulnya kita lakukan ini demi apa? Jadi kadang lucu ya, kita bisa salah dalam memberikan sebuah respon karena tujuannya sepertinya kayak berbeda gitu, ada deviasi. Ya, contohnya misalnya gini teman-teman, kita pengen membantu orang, kita datang ke rumahnya, tapi kemudian kebetulan orangnya nggak ada di rumah. Nah, lucunya apa? Tujuannya kita datang mau bantu orang itu, tapi ketika kita sampai ke rumah orang yang nggak ada, kesel, ya kan? Nah, kesel itu kan sebetulnya bukan tujuan awal. Tujuan awal kan seharusnya kita membantu orang. Ya sebetulnya baik orang itu ada atau nggak ada, tujuan awal yang pengen membantunya harus lebih besar daripada keselnya. Tapi berapa banyak dari kita yang ngerti pembicaraan aku, bahwa lebih banyak kita cenderung pengennya, keinginannya itu, ya tujuan yang kita memang sudah destinasikan, harus sama pada saat kita pencapaiannya. Betul nggak? Yo, kalau misalnya memang masih ada dari kita yang pernah
mengerti yang aku maksud, boleh kasih sesuatu lah, kasih apa bintang-bintang atau apa gitu. Betul ya teman-teman sekalian ya. Jadi lucu, tujuannya kita bantu orang, tujuannya bantu nih. Tapi orang itu mesti di rumah. Kalau nggak di rumah, gue keselnya minta ampun. Nah, ya tujuannya mau bantu temen nih. Tapi kalau dia nggak berterima kasih, gemes banget gitu kan. Pengennya orang itu harus berterima kasih. Nah, ini kadang suka bergeser tanpa kita sadar. Lalu juga ada disebut dengan pola hidup. Nah, aku akan cepat ya teman-teman sekalian ya. Nanti boleh sambil dipersiapkan juga, kita setelah ini akan ada breakout room, karena ini akan menjadi sesi yang cukup padat. Oke? Are you guys ready? Siap untuk belajar kita ya? Oke. Nah, kita mulai ya, kerangkanya ya. Transformasi adalah perubahan mendasar, ya. Dimulai dari diri sendiri dan berdampak bagi orang lain. Makanya kalau kalian lihat gambarnya di sini adalah kitanya harus berubah dulu. Gitu loh. Nah, selain kita juga harus berubah, perlu ada dampak. Dampak itu berarti pengaruhnya tuh jelas kelihatan, ya. Perubahannya itu apa? Nah, bukankah selama ini kita juga sudah banyak bercerita ya, bagaimana kita perlu membuat suatu perubahan dari hal-hal yang kecil dulu. Nggak usah berpikir merubah Indonesia gitu kan, atau bahkan merubah bangsa-bangsa. Tapi mulai kadang berikan waktu kita beberapa menit untuk DNA call, kadang berikan waktu kita untuk femcell, itu udah perubahan komitmen yang dasar. Nah, kita mulai bersama-sama perubahan pola pikir. Ada 5 di sini. Perubahan pola pikir dari tadinya subjektif menjadi objektif. Ya, dari yang cara berpikirnya itu minimal menjadi maksimal. Kalau ini aku rasa cukup jelas ya. Subjektif itu berarti menurut apa kata saya. Ya, berarti menurut apa kata saya. Objektif itu adalah apa yang memang dibutuhkan sebetulnya, gitu loh. Situasi apa yang memang benar dibutuhkan. Nah, kemudian pola pikir. Nah, ini menarik. Yang ketiga aku mau bahas sedikit, karena pasti banyak yang bertanya. Itu maksudnya apa, Pastor? Pola pikir yang positif menjadi benar, ya. Percaya nggak teman-teman? Semua hal yang positif belum tentu benar loh. Setuju? Semua hal yang positif belum tentu benar loh. Contoh, positif kan kalau misalnya kita juga mengenal ada orang-orang yang katanya ya mereka tidak tahu gender mereka apa, atau binary, atau non-gender. Itu kan hal yang sepertinya positif. Kenapa? Itu nggak mengganggu kita kok. Yang sakit kayak begitu kan nggak banyak gitu loh. Ya, yang punya pemikiran seperti itu nggak banyak gitu loh. Nah, tetapi kalau kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan sudah beberapa waktu ini gitu ya, itu kan terlihat dengan jelas gitu, bahwa Tuhan menciptakan dari awal itu ya pria dengan wanita gitu loh. Nah, bicara tentang positif, belum tentu itu adalah sebuah kebenaran gitu ya. Nah, kemudian pola pikir yang biasa menjadi kreatif. Pola pikir yang rata-rata menjadi terbaik. Nah, biasanya pola pikir yang rata-rata ini terjadi karena apa? Karena kita itu dalam mempersiapkan sesuatu itu terlalu buru-buru. Nah, kita sangat sering banget ya sistem kebut semalam. Ya, aku rasa di sini juga banyak pengikutnya. Kalau kita bikin partai PKS ya, partai kebut semalam, mungkin semua akan ikut gitu loh. Ya, bikin apapun aku perhatikan semuanya maunya ditunda selama mungkin, dan setelah itu mengerjakan secepat mungkin. Nah, itu hebatnya gitu kan teman-teman kita yang ada di sini gitu ya. Nah, ini adalah perubahan pola pikir. Kita lanjut ya. Perubahan juga pola rasa. Pola rasa itu dari yang simpati menjadi empati. Simpati itu baru kita mengeluarkan sebuah tutur kata yang sopan, tetapi kita belum tergerak, belum ada gerakannya. Nah, kalau empati itu betul-betul kita sudah memahami di dalam diri kita dan kita mau do something gitu ya. Emosi ya, dari rasa yang kita emosional, kemudian kita bisa rubah memotivasi diri kita. Nah, emosional kemarin aku sudah jelaskan ya. Emosional itu ada 2 bagian. Yang pertama over emosional, yang kedua itu under emosional. Kalau over emosional berarti all that matters, yang paling penting adalah yang aku rasa. Ya. Nah, tapi ada lagi yang under emotion, dia begini.
Perasaan itu nggak penting. Makanya jangan ngomong perasaan. Nah, ya, kemarin aku kasih contoh di dalam sosial media, kita lihat ada beberapa orang-orang yang luar biasa gitu ya. Mereka bisa menggunakan kata-kata yang no feeling gitu. Pokoknya no feeling gitu. Di dalam keluarga, gue nggak peduli sama istri gue, sama anak gue, sama bapak gue, dan sebagainya gitu. Bisa nggak peduli gitu. Nah, itu adalah merupakan salah satu dari inti pengajaran daripada Stoik ya. Stoik itu dia nggak mau mengabaikan, dia nggak mau memakai perasaan, dia mau perasaan itu diabaikan gitu ya. Nah, terus kemudian pola rasa dari yang egois ya, self-centered menjadi pemberi. Pola rasa yang tadinya ambisi menjadi produktif ya. Pola rasa yang tadinya pahit ya menjadi penuh dengan kasih. Nah, ini aku percaya banget ya. Coba kalian selama ini kita bagikan, aku akan harus jalanin ini dengan cepat, tapi teman-teman kalian boleh catat ya, boleh dicatat. Nah, benar nggak? Kalau orang itu mendapatkan kepahitan dalam hidupnya, maka apapun yang keluar dari mulutnya juga pasti nggak enak gitu loh. Pahit juga. Dan apapun yang dia akan tindakan juga nggak enak juga gitu loh. Nah, makanya itu sebabnya jaga ya, teman-teman sekalian. Kita punya hati cuma satu gitu kan. Yuk penuhi dengan kasih daripada Bapa ya. Ini adalah perubahan pola rasa ya, dari simpati kepada empati, emosi kepada motivasi, egois kepada pemberi. Lalu kemudian ambisi menjadi produktif dan pahit menjadi penuh dengan kasih. Kita lanjut ya. Karena ini hanya framework aja kok. Perubahan pola tindak ya, yang dari yang tadinya pasif menjadi aktif, dari yang tadinya menunda menjadi inisiatif, dari yang tadinya reaktif menjadi proaktif ya. Kalau reaktif itu maksudnya butuh kejedot dulu gitu ya. Kalau udah kejedot baru gitu kan. Nah, tapi kalau proaktif sebelum kejedot kita udah mikir dulu, sudah melakukan sesuatu jangan sampai kita kejedot. Itu bahasa gampangnya seperti itu. Ya, pasif ya, tindakan kita biasanya kalau kita ngelihat ada orang yang butuh minum, kita diem, kita tunggu orang lain yang kasih minuman. Nah, padahal seharusnya pola tindak yang di dalam transformasi skill ini, transformation, seharusnya ya aktif. Kita yang bergerak mengetahui, oke, apa yang menjadi kekurangannya dia. Nah, menunda atau procrastination, ya. Berapa banyak dari kita yang suka menunda nih? Ayo, coba jujur ya, lihat sendiri. Berapa banyak dari kita yang suka menunda? Wah, luar biasa ya. Ada banyak yang jujur ya saat ini. Ya, banyak lah di antara kita pasti sukanya nunda. Nah, tapi pola tindakan yang sudah bertransformasi itu apa? Kita jadi justru punya inisiatif gitu. Oke? Ya, aku akan next cepat. Lalu pola komunikasi. Nah, ini bicara komunikasi. Yang tadinya searah ya, makanya kalau kita di BCC kita ngomong terus ya bahwa Yesus dari awal cara dia mengajar itu bentuknya adalah dialogomai. Makanya kita siapkan juga ada sesi Q&A. Jangan pengajaran itu sifatnya satu arah, ngedengerin aja gitu. Ya, yang terbaik adalah teman-teman sekalian, ketika kita mendengarkan, kita itu perlu mengajar. Ya, setelah kita dengar, kita ajar. Itu yang benar, gitu ya. Nah, kemudian dari pernyataan menjadi pertanyaan. Ya, kadang buat orang-orang tertentu yang pertama agak sulit untuk menyatakan sesuatu, untuk bilang bulan itu terang, itu aja susah gitu loh. Nah, kalau pertanyaan adalah kenapa bulan terang? Nah, itu contohnya kayak gitu, ya. Nah, kemudian pola komunikasi dari yang sifatnya kita berbicara, kita menjadi mendengarkan. Nah, ini juga sesuatu yang nggak gampang, karena biasanya cenderung kita pengennya cerita, ya. Tapi kadang, you know what, yang dibutuhkan dalam komunikasi, kamu nggak ngomong, kamu stop bicara dan listening, ya. Even not hearing, beda antara listening dan hearing, ya. Kalau listening bahasa Indonesianya itu adalah menyimak. Kalau hearing itu hanya mendengar. Kalau kamu mendengar, kamu sedang di kamar lain, kamu mendengar juga bisa gitu loh. Jadi teriak-teriak kan kedengeran. Nah, tapi kalau menyimak harus dengan sikap mata kita, muka kita, hati kita betul-betul melihat dengan fokus. Nah, itu yang namanya kita mendengarkan ya, atau listening. Oke? Kemudian pola respon. Ya, dari yang positif tadi menjadi yang benar. Kita tidak hanya melakukan apa yang baik
apa yang sepertinya good, apa yang positif ya. Aku baru ngobrol tadi dengan salah satu teman kita yang bilang, kenapa sih kita mesti onsite gitu loh, ya kan? Kenapa sih kita mesti ngumpul barengan gitu kan? Kenapa nggak semuanya online gitu? Ya mungkin zaman Yesus dulu nggak ada internet gitu kan? Makanya kita semua, mereka adakan pertemuan gitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, Ibrani 10 ayat 25. Tapi kenapa sih kita mesti onsite? Ingat bahwa dari awal penciptaan manusia diciptakan, ketika kalian baca Kejadian 1, itu ditulis baiklah kita menjadikan manusia. Kita itu bentuknya berarti bukannya tunggal loh. Itu berarti bentuknya apa? 3, majemuk gitu loh. Nah, berarti jamak gitu kan. Nah, berarti kalau kita perhatikan dari awal kita diciptakan oleh Allah kita yang memang Tritunggal gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa hidup sendiri? Aku belum pernah dengar sampai hari ini ada orang Kristen yang tiba-tiba gitu ya percaya Tuhan sendiri, lalu kemudian dibaptis sendiri, lalu kemudian berdoa sendiri, lalu kemudian setelah itu bertumbuh sendiri, terus dewasa sendiri, menikah sendiri, punya anak sendiri gitu kan, mati sendiri gitu. Nggak ada gitu loh. Nah, itu sebabnya kamu lihat kenapa Tuhan ciptakan gendernya itu ada male dan female. Itu aja udah bukti bahwa dua itu bisa menjadi satu, ya. Dan itu berbicara bahwa berarti ada 2 orang di situ kan. Nah, ya, ini salah satu yang kita perlu pahami, ya. Bukan berarti apa yang positif itu sudah yang paling benar. Ya, memang kita lockdown karena 2 tahun kita lockdown. Ya, kita memaksimalkan menggunakan IT, teknologi. Kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, kita bisa sama-sama belajar dari rumah kita masing-masing pakai celana pendek. Keren kan? Atasnya tangannya panjang, bawahnya semua pada ini ya, pada boxeran gitu kali ya. Nggak tahu deh kalau zaman sekarang pakainya apa. Nah, ini kan salah satu gitu kan. Ya. Nah, ini bicara sikap hati gitu. Makanya bukan hanya apa yang positif, tapi apa yang benar gitu. Oke, kemudian pola respon dari yang ragu-ragu menjadi percaya diri. Ya, keraguan-raguan itu tercermin loh dari pandangan muka kita. Kalau kamu nggak yakin, bohong juga ketahuan. Bohong sangat ketahuan dari ekspresi muka kita. Ya, kemudian takut menjadi berani. Ya, dari yang tadinya kita serba takut, serba terbatas menjadi berani. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang menarik. Pola tujuan kita pun berubah. Dari yang tadinya kompleks, aduh aku mikir nih, hidup ini kenapa sih mesti hidup ini mesti dari bayi, hidup dibesarkan, lalu kemudian mati. Buat apa sih inti kehidupan itu? Kok kayaknya rumit banget gitu ya, kompleks gitu loh. Nah, padahal sebetulnya ya hidup untuk menghasilkan buah gitu kan, sederhana gitu ya. Nah, dari pola tujuan yang tadinya rumit menjadi praktis ya. Rumit itu apa? Misalnya aku mau rumah 2, mobil 5, aku mau apalagi, aku mau sudah pergi ke luar negeri 10 kali atau apa, baru itu namanya kehidupan ya, baru itu tujuan hidupku. Nah, tapi sebetulnya praktis kalau buat aku sendiri mau melayani di Tegal kek, mau melayani di Tulung Agung kek, di Pacet, sama melayani di Amerika, sama aja. Tuhannya sama kok, ada di mana-mana. Praktis. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di situ. Mau ada di Jerman, nggak ada yang bilang kekudusan di Jerman sama kekudusan di Indonesia beda. Ya, kekudusan di Amerika dengan kekudusan di Indonesia beda. Enggak, namanya kudus ya kudus satu gitu loh. Nah, itu dia. Nah, ini pernah ada yang rumit ya ketika aku bertemu dengan pertemuan dalam hamba-hamba Tuhan waktu di Amerika, pendeta-pendeta. Lalu kemudian ada salah satu pendeta, kita waktu itu topiknya lagi mengajar tentang kekudusan gitu kan. Terus ada salah satu pendeta yang sudah lama menetap di Amerika bilang sama kita, yaitu kekudusan versi Indonesia gitu loh. Loh, kok kekudusan versi Indonesia? Base-nya itu kan dari Alkitab, dari firman. Ya kan, mau bagaimana kita bedain? Negara itu kan cuman aneka ragam aja, prinsip kan sama. Ya. Nah, pola tujuan dari yang tadinya kabur, ya, nggak jelas. Kalau bahasa China-nya itu mohu, menjadi jelas gitu ya. Aku nggak bisa melihat.
masa depanku itu seperti apa. Aku nggak bisa lihat rencana Tuhan dalam kehidupan aku ke depan seperti apa. Nah, firman Tuhan bilang justru apa? Justru hidup kita itu mendapatkan kepastian gitu. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata bahwa betul-betul rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu pasti kok, betul-betul pasti, ya. Nah, kemudian pola tujuan yang tadinya banyak menjadi kuat, ya, menjadi banyak, ya, yang tadinya banyak menjadi kuat. Maksudnya apa? Ini contoh gampang banget. Kalau kita yang masih kebanyakan di sini mungkin masih single-single, ya. Ketika kita masih single gitu kan, kita punya keinginan, ya, kita punya tujuan itu tuh bisa banyak gitu, ya. Saya pengen punya teman misalnya 1000, saya pengen kenalan sama berapa ribu orang gitu kan, saya pengen punya teman di Jerman ada 10, di Amerika, di India mungkin, di Vietnam gitu kan, pengen punya teman di mana-mana gitu loh. Nah, tapi kemudian akhirnya pola tujuan itu akan berubah ketika mengalami transformasi, bahwa sebetulnya yang terpenting itu apa sih? Ya, kuat itu sendiri. Dari yang tadinya pola tujuannya banyak menjadi kuat. Kuat itu apa? Artinya dalamnya sebuah hubungan itulah yang penting. Bukannya kamu punya mencok-mencok di mana-mana, tapi yang dalam bisa mengenal dengan kita itulah yang terpenting, ya. Nah, kemudian pola tujuan yang tidak fokus juga menjadi fokus, ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah kedengaran suaranya masih bagus? Oke, puji Tuhan, ya. Perubahan pola hidup, ya, sesuai dengan talenta, kompetensi, ya. Mazmur 78 ayat 72, Daud mengembalakan dengan ketulusan hati dan kompetensi. Siapa bilang hidup cuma butuh ketulusan? Hidup itu nggak hanya butuh ketulusan, hidup itu juga butuh kita punya kemampuan. Nah, kemampuan itulah yang disebut dengan kompetensi, ya, atau skill, ya. Dan itu Tuhan berikan kepada kita semua, ada talentanya masing-masing. Ada yang bisa bicara 1 bahasa, ada yang bisa 2, ada yang bisa 3, ada yang bisa 15 bahasa, gitu. Ya, perubahan pola hidup juga bicara bukan hanya talenta, tapi sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan ukurannya. Oke, aplikasi praktis, tetapkanlah transformasi diri dari 7 hal tadi yang sudah dibagikan. Ini hanya knowledge, ya. Jadi setelah ini kita akan ada breakout room sebentar. Setelah breakout room, kita akan bahas bersama-sama. Kemudian kita akan masuk lagi. Ada yang akan diberikan lebih canggih lagi. Pak Yakob juga mau mengajarkan bagaimana mengkalibrasi transformasi. Nah, puji Tuhan, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu sama-sama, ya. Luar biasa, ya. Jadi ini baru appetizer, guys. Belum main course. Jadi, ya. Jadi silahkan setelah ini nanti akan ada breakout room. Nah, ini aplikasi praktisnya, ya. Aku ulang dulu. Tim boleh persiapkan untuk breakout room. Silahkan boleh berdasarkan DNA atau juga nanti kalau misalnya mau digabung juga boleh, ya. Tetapkan transformasi diri. Ukurlah melalui orang lain. Ketika kita bertransformasi, tidak bisa ukurannya hanya kamu. Kamu berpikir bahwa kamu sudah transformasi. Tapi roommate kamu belum tentu. Berapa banyak dari kita yang ngerasa kita udah diet. Tapi padahal kita nggak pernah diet, men. Kita dietnya cuma ngurangin porsi makan, tapi kita tambah cemilan. Nah, itu yang tahu kan teman sekamar kita. Yang tahu itu kan orang-orang yang di dekat kita. Nah, kita mesti berani membuka diri kita. Untuk orang lain juga boleh memberikan ukuran, ya. Lalu kemudian pengaruhilah orang lain untuk berubah lebih benar. Bukan hanya do something positif. Enggak semua yang positif itu yang benar sesuai dengan firman. Ada 3 macam kebenaran di dalam dunia ini. Yang pertama kebenaran secara umum atau general truth, ya. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibikin-bikin, contoh gravitasi, cahaya, itu jelas. Lalu ada yang disebut juga dengan kebenaran versi apa kata orang, ya, social truth, ya. Kadang apa kata orang yang sudah turun-temurun diucapkan itu sepertinya kebenaran. Gitu, ya. Kalau sebelum menikah harus punya rumah, punya mobil, bla bla bla, itu kan sepertinya. Tapi kan itu nggak ada ayatnya gitu loh, nggak ada firman Tuhannya gitu. Namun yang ketiga itu bicara kebenaran versi Tuhan atau yang Alkitab tulis. Nah, kadang kita suka kecampur, ini 10%, ini mungkin 30%, ini mungkin 30%, gitu loh.
Nah, sisanya masih belum tahu ya. Nah, mungkin juga yang ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Bisa aja beda-beda. Nah, kadang kita masih campuran. Nah, tugasnya adalah kita akan perlu dimurnikan. Ya, kita akan perlu dimurnikan. Minggu depan Dr. Faith Tung akan ngajarkan pemurnian ini lebih detail lagi. Dr. Faith keren banget. S1-nya dari Singapura, S2-nya dari Taiwan, S3-nya dari Amerika. Dan puji Tuhan beliau juga udah sembuh dari COVID-nya, udah sehat banget, dan kita akan dapat sesi yang cukup seru banget minggu depan, next week. Pastikan teman-teman juga boleh, kita mau belajar bersama-sama ya. Nah, yang keempat, aplikasi praktisnya, ulangi jika gagal. Ya, lalu yang kelima yaitu alami perubahan holistik. BH itu apa? Tadi dari poin yang nomor 2 sampai yang ke-7 ya. Oke, terakhir, hikmat dan perenungan. Ini perlu dicatat. Ya, aku suka banget. Ini penting. Perubahan yang kecil berdampak besar melalui proses yang terus-menerus. Ayo DNA yang udah setengah mati, yang udah mati, yang udah mau mati, yang lagi bingung mati apa enggak, ya. Ayo guys, perubahan kecil. Ayo perubahan kecil ya. Kita nggak perlu mikirin ngerubah Indonesia, bangsa, negara. Kita rubah, kasih waktu dulu aja sama Tuhan deh. Ya, ayo bagi teman-teman yang memang belum bersaat teduh, ya belum rutin. Ketika kita sudah dari pagi hari kita udah menyiapkan waktu. Seluruh hari kamu akan berbeda. Ketika kamu dari pagi hari disiapkan waktu, DNA call itu DNA saat teduh itu hanya butuh 15-20 menit kok guys. Paling lama 30 menit ya. Nah, kecuali kalau kalian mau ngobrol itu silahkan gitu loh. DNA itu apa sih? Ya itulah nanti akan dikasih tahu oleh teman-teman yang lain ya. Yang kedua, agen perubahan bukan hanya merubah diri, tapi lingkungan hidup. Nah, ini namanya hidup berdampak. Buat aku, prinsip hidup itu ada 3. Yang pertama, kamu bisa kelola hidup kamu. Yang kedua, hidup menghasilkan buah. Dan yang ketiga, buahnya itu dirasakan orang banyak. Ya, jadi ketika kamu bicara buah kamu harus dirasakan orang banyak, berarti kita perlu suatu ukuran. Apakah hidup kita ini semakin hari semakin mempengaruhi banyak hal nggak? Atau jangan-jangan makin dikit lagi? Nah, bahaya tuh kalau semakin dikit, gitu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kita supaya nggak ada yang ngantuk, ya. Haleluya. Oke, yang ketiga, transformator akan dikenali melalui buah-buah kehidupannya. Ini yang tadi aku bicara. Bicara transformasi itu dimulai dari diri kita dan endingnya itu kepada apa yang sudah kita hasilkan secara bersama-sama. Oke, setelah ini kita akan breakout room, cukup selama 10 menit. Setelah itu izinkan aku meneruskan apa yang Pak Yakub juga minta aku lakukan. Kita akan mempelajari bagaimana mengkalibrasi transformasi. Jadi silakan teman-teman saat ini mungkin bisa langsung dibagi gitu ya kelompoknya. Cuman satu aja pertanyaannya, sederhana. Dari 7 perubahan tadi, ya, dari 7 perubahan. Semoga tadi teman-teman nyatet, aku akan kasih lihat lagi gambarnya. Ada pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola komunikasi, pola hidup, pola tujuan, dan pola respon. Ya, dari 7 perubahan pola ini, yang mana 2 yang paling penting saat ini kamu ambil. Ya, yang mana 2 hal yang paling penting saat ini kamu ambil. Oke, aku akan lewati dengan cepat. Ya, ini bicara perubahan pola pikir kah, dari subjektif jadi objektif. Kalian nggak usah catat semua, tapi ambil yang memang kalian rasa ini ya, ini aku nih. Aku orangnya mikirnya semua tergantung aku. Nah, itu subjektif kan. Kadang cara berpikirnya harus objektif ya. Keputusan itu nggak selalu keputusannya keputusan praktis, tapi keputusan strategis. Strategis itu melibatkan banyak orang ya. By the way, pembelajaran kita hari ini sebetulnya menjadi jawaban bagi banyak orang sih. Aku tahu teman-teman ini banyak yang kesenangan karena memang ini yang dibutuhkan sebetulnya. Oke, perubahan pola pikir dari subjektif kepada objektif, minimal maksimal, positif benar, dari biasa menjadi kreatif, rata-rata menjadi terbaik, lalu rasa dari simpati menjadi empati. Simpati itu tidak tergerak melakukan sesuatu gitu ya. Jadi hanya mengirimkan kalimat atau kata-kata. Tapi kalau empati, kita sudah bisa merasakan apa yang orang itu juga rasakan. Emosi kepada motivasi, egois memberi, ambisi produktif, pahit menjadi kasih. Pola tindak, pasif menjadi aktif, menunda menjadi inisiatif,
reaktif menjadi proaktif, dan pola komunikasi dari searah komunikatif. Nah, ini kalau teman-teman merasa kalian sukanya ngedengerin orang bicara doang, nah itu termasuk yang searah, ya. Jadi kurang bisa komunikatif. Kadang komunikasi ini menjadi salah satu masalah terbesar di dalam pernikahan. Jadi mendingan dari sekarang kita belajar untuk berkomunikasi. Terus kemudian apakah ada dari kita yang susah untuk membuat pertanyaan atau juga listening? Ya, ini yang kita belajar transformation dari 3 hal ini. Oke? Respon dari positif menjadi benar, dari ragu-ragu menjadi percaya diri, dari takut menjadi berani. Pola tujuan kompleks, sederhana, rumit praktis, kabur menjadi jelas, banyak menjadi kuat, tidak fokus menjadi fokus. Pola hidup sesuai dengan talenta, sesuai panggilan, sesuai ukurannya. Oke, terima kasih. 10 menit untuk kita breakout room dulu. Tolong dibagi breakout room, terserah. Kalau bisa sesuai dengan DNA luar biasa banget. Yang onsite aku lihat ada beberapa, aku rasa mungkin nggak usah digabung kali ya dengan yang online, tapi please hanya 10 menit masing-masing dari kita sharing di mana area yang terpenting dari 7 perubahan pola ini menjadi 2 hal yang terutama. Oke, ini hanya baru knowledge, baru pengajaran sederhananya. Setelah ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Silakan, breakout room boleh dimulai saat ini. Shalom. Shalom. Apakah bisa mendengar suaranya? Puji Tuhan, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Kayaknya kalau dilihat dari muka-mukanya menyatakan bahwa breakout room-nya kurang waktu. Setuju? Betul. Buat Nanti dan aku mana bisa jam segitu doang. 1 jam saja. Ini ada yang protes dari DNA 1 jam aja. Oke. Itu hanya teaser aja ya. Lanjutannya nanti besok pagi di DNA masing-masing. Oke? Oke. Gereja kita akan teruskan ya sedikit ya. Tapi sebelum teruskan, aku mau bagikan sesuatu juga yang berbicara tentang transformation ya. Kalian pernah berpikir nggak, kenapa sih gereja kita namanya itu Blessing Community Church ya? Memang ini kadang suka disalahartikan, tapi kita butuh jelaskan. Sebetulnya dari awal yang kita tuju pada waktu kita lagi melayani di China, nama itu nggak terlalu penting. Karena nama Yesus yang jauh lebih penting daripada nama yang lain, bahkan nama gereja. Setuju ya? Nah, waktu itu kita mulai berkumpul dari mulai 2-3 orang, lalu 5, 10, mulai makin banyak. Dan pada waktu itu kita belum ada nama. Jadi semua orang pada bingung. Ada yang ngomongnya beda-beda. Ada yang bilang ketika waktu itu kita masih hari Sabtu kalau nggak salah. Masih belum ada di kota lain, masih baru ada di kota Shenzhen. Ada yang bilang, guys, kita pendalaman Alkitab yuk di tempat itu. Gitu kan. Oh, pendalaman Alkitab. Ada yang bilang, guys, kita komsel yuk di sana, komsel ya kan. Terus ada lagi yang bilang, guys, kita kumpul-kumpul yuk di sana, kumpul-kumpul gitu kan. Guys, kita ibadah di sana, ibadah. Jadi bingung gitu, beraneka ragam gitu kan. Kita ngapain di sana gitu loh. Nah, kemudian aku waktu ditanya gitu, Pes, kayaknya kita butuh nama, maksudnya kita ini ngapain gitu loh. Maksudnya kita ini apa gitu loh. Apakah kita ini kumpul pendalaman Alkitab komunitas atau apa gitu kan? Oke, kalau gitu aku bilang niatnya kita adalah selalu mau memberkati. Oke, ya udah kalau gitu pakai kata blessing. Nah, yang kita mau berkati kan Shenzhen pada waktu itu. Ya udah berarti namanya Shenzhen Blessing. Nah, karena kita bentuknya adalah komunitas, makanya kita mulai dengan community. Nah, jadi itulah mulai awal cerita terbentuk Shenzhen Blessing Community. Dan memang disitulah kita punya visi, kita mau mentransformasi gitu. Dan ternyata setelah 17 tahun aku melayani di China, puji Tuhan, dari Shenzhen Blessing Community doang, komunitas yang pengen memberkati kota Shenzhen, itu bertransformasi menjadi sebuah gereja yang melakukan perintisan di 5 tempat, yaitu di Shenzhen, Nanjing, Yangzhou, Taizhou, dan Suzhou. Ya, ayo kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sama-sama. Itu dimulai dari hal yang sederhana banget, nggak kepikiran sampai situ. Niatnya selalu mau kita memberikan sesuatu, dan transformasi itu terjadi.
Dan di tengah-tengah kita melakukan sebuah transformasi, ya kita juga semakin dikuatkan lagi dengan visi kita, yaitu menjadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Nah, bicara transformasi itu nggak bisa jauh dari proses discipleship. Ya, kita secara konsisten sudah melakukan pemuritan baik secara langsung, secara tidak langsung, baik secara intensif, tapi juga bisa secara periodik ya, banyak. Dan itu kita sudah lakukan dengan berbagai macam cara gitu ya. Istilahnya kalau baju itu dari side A, side B, mungkin side C, side D, udah diputer-puter lah, udah segala macam lah gitu ya. Dan kita melihat bagaimana perubahan-perubahan besar itu terjadi, teman-teman sekalian. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang saudara kita, nanti aku akan minta dia juga sharing bersama-sama dengan kita. Pada waktu itu ketika aku berbicara dengan dia cukup mengagetkan karena intensinya itu sebetulnya hanya ingin melakukan sesuatu yang baik ya. Kita blessing community, kita pengen memberikan sesuatu yang baik bagi orang ini. Tetapi cukup mengagetkan karena responnya kok kelihatannya bukannya senang ketika diingatkan untuk kebaikan bagi kehidupannya sendiri, tapi kok malah protes gitu loh. Dan waktu itu aku juga cukup kaget gitu ya. Dan ternyata dia cerita bahwa memang waktu itu dia tidak mau meneruskan sekolahnya. Jadi sayang banget, dia adalah seseorang yang diberikan kesempatan untuk sekolah di luar negeri, dan karena satu dan lain hal, dia memilih untuk tidak mau meneruskan sekolahnya, gitu ya. Aku mau ajak, apakah sama-sama di tempat ini, Kenny, apakah sudah bergabung bersama kita? Iya, sudah bergabung, Pes. Sudah bergabung ya. Dan bicara tentang transformasi, itu dimulai dari discipleship itu sendiri. Dan aku ngelihat bagaimana terjadi sebuah transformasi yang akhirnya Kenny gitu ya, yang tadinya mungkin tidak berpikir bahwa dia akan meneruskan pembelajaran, dia nggak berpikir akan meneruskan pembelajaran, tapi ternyata ada sesuatu yang menarik yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, aku akan minta untuk Kenny juga boleh sharing secara langsung kepada kita semua. Singkat, jelas, padat ya, Ken? Iya, tentu. Ya, shalom guys. Jadi pada intinya kan aku seharusnya sudah lulus itu di 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Pokoknya sudah lebih cepat lulus. Namun aku baru lulus di tahun ini dan baru dapat sertifikatnya, ijazahnya pada tahun ini. Jadi waktu itu kan aku dimuridkan sama Pastor Martin dan diingatkan untuk, nah ada foto sertifikat ijazahku. Jadi ini ijazahnya. Jadi waktu itu aku diingatkan untuk Pastor Martin untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai ya. Salah satunya ini S1-ku di Nanjing. Nah, namun pada saat itu kan aku lagi sumpek-sumpeknya atau struggle-nya di sini. Dan itu membuatku agak menyerah. Jadi menyerah pada situasi. Dan aku biarin tuh selama 1 tahun. Jadi anggapannya aku cuti kuliah selama itu. Nah, kemudian di tahun ini mungkin di bulan ketiga kalau nggak salah. Nah, aku keingatan lagi tuh yang Pastor Martin arahkan dan ingatkan kepada aku. Kan, apa yang dimulai ya selesaikan, termasuk studi ini. Tuhan kita aja, Tuhan Yesus menyelesaikan misinya saat datang ke dunia dan dia finishing well di atas kayu salib. Nah, masa kamu guru Yesus sebagai guru enggak dicontoh, itu hal yang baik sekali kan. Nah, dari situ aku keingatan, oke. Di sini aku perlu merubah hatiku dan melakukannya, merubah hati dan melakukannya. Jadi pada saat itu ya aku langsung keingatan dosenku dong. Aku cek Laoshi, masih bisa nggak lanjutin? Kalau bisa lanjutin perlu kayak gimana ya? Dengan nada yang ramah kayak gitu supaya diberikan kesempatan. Dan puji Tuhannya di bulan kemarin aku pokoknya skripsi selesai, kumpul, dicek, kemudian aku dapat sertifikat ijazah ini tanpa sidang. Nah, itu hal yang menarik juga bagiku. Aku juga agak heran.
diberi kemudahan lah. Jadi di sini aku melihat bahwa pemuritan ini aku pokoknya merasa sangat beruntung dan senang sekali bisa dimuridkan oleh Pastor Martin, dan ini membawaku dari keadaan yang aku menyerah menjadi berjuang. Jadi aku I am the fighter. Aku memperjuangkan sesuatu yang memang harus kudapatkan dan yang aku mulai. Di situ ya kesimpulannya ya, satu, aku perlu punya hati yang mau diajar dan juga melakukannya. Jadi ya gitu deh ceritanya sampai bisa menyelesaikan studi S1. Amin. Wow, thank you. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kenny. Sekali lagi dong ditampilkan sertifikatnya, Dok. Wow, biar kita bisa melihat bahwa ini asli ya, bukan sulap, bukan sihir ya. Bukan beli di tukang sertifikat depan. Ya, terima kasih. Ya, waktu aku ditampilkan sertifikat ini, aku senang banget gitu ya. Oke, terima kasih. Boleh ya waktu ditampilkan sertifikat ini aku senang banget gitu, karena ya ini kita bicara bahwa transformasi berarti itu semua dimulai dari pilihan Kenny sendiri, betul ya kan? Iya, benar, Pers. Betul ya. Ketika kita boleh mendengar banyak hal yang baik, yang bagus dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita memilih tidak mau mengabaikan, ketika kita memilih nggak mau mendengar, kita mau mengindahkan atau mengabaikannya, maka nggak mungkin sertifikat ini dapat. Berapa banyak dari kita mungkin saat ini juga kita sedang lagi lelah, kita mungkin lagi males, nggak pengen meneruskan sesuatu yang udah kita bangun. Mungkin ketika kita lagi mau merintis bisnis, rintis usaha, kita kayak tengah-tengah mau stop gitu loh. Tapi you know what, bicara transformation, kita harus mulai dengan pilihan-pilihan yang kita tetapkan dari awal. Kalau memang kita sudah diizinkan sama Tuhan memulai sesuatu, maka kita dipastikan harus mengakhiri dengan yang terbaik. Ada amin? Ya, oke. Nah, masih ada sedikit waktu. Aku mau masuk ke menu utama main course. So, fasten your seat belt. Apakah bisa? Ini adalah merupakan keinginan daripada Pak Yakob. Jadi aku akan meneruskannya. Are we ready, guys? Yeay. Ya, ini teman-teman bilang, oh, yang tadi belum mulai tuh. Bukan, itu appetizer. Ini main course. Ya, memang kalau kita di sini kita latihan gitu kan, kita dilatih, kita sama-sama belajar. Setelah itu jangan lupa ajarkan juga kepada teman-teman yang lain. Ayo, sudah lapar katanya. Nah, berbicara tentang transformation, salah satu hal yang terpenting ya di dalam proses bertransformasi adalah kita butuh mengkalibrasikan transformasi itu sendiri. Oke, kenapa? Karena seringkali alat ukur cara kita melihat transformasi itu sendiri yang memang keliru. Nah, kita akan belajar ada 3 prinsip yang utama yang butuh kita kalibrasi. Oke? Nah, bicara tentang calibration transformation, yang pertama kita butuh mengerti artinya apa sih? Kalibrasi artinya memperbaiki, mengulang kembali, mengukur kembali alat ukur itu sendiri. Jadi istilahnya kalau kita mau ngomong memperbaiki ya alat ukurnya. Ya, kadang kalau kamu punya timbangan di rumah, kamu bisa ngerti bahwa kadang timbangan kamu bisa bergeser. Makanya kamu tiba-tiba bisa berasa kekurusan dengan senang, atau bisa berasa lebih gemuk dan happy, gitu kan. Nah, ternyata memang karena timbangan berat badannya butuh dikalibrasi. Nah, bagaimana kita mengukur alat ukur itu sendiri? Berarti kalibrasi itu kita memastikan bahwa standarnya sesuai dengan memang yang seharusnya. Berarti kita akan memperbandingkan antara fungsi dengan kebenaran angka yang absolut. Ya, jadi tidak mungkin lagi bergeser. Oke, kita akan langsung ya. Ada 3 titik pusat transformasi yang wajib dikalibrasikan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali kalibrasinya tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Seringkali kita mengkalibrasinya dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, dengan pengalaman kita, betul? Ya, ada yang disebut di dalam ilmu psikologi sebuah keadaan yang disebut dengan parataksis gitu loh. Nah, bicara tentang parataksis ini begini. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan suatu pengalaman yang buruk di dalam kehidupannya, maka dia akan cenderung mempercayai bahwa sedikit kebenaran dalam pengalaman hidupnya itu berlaku di semua area dalam hidup itu.
Contoh, misalnya ketika mungkin kita naik mobil umum ya, kita naik mobil angkutan umum, Mikrolet atau Kopaja atau Damri atau apapun itu yang warnanya misalnya biru gitu ya. Lalu begitu kita naik ke sana, kita kehilangan dompet dan kehilangan tas. Maka akan sangat wajar sekali cara berpikir kita adalah semua mobil angkutan yang warna biru itu semuanya berbahaya, banyak copetnya di sana. Karena buktinya dompet kita hilang. Nah, padahal kan belum tentu semuanya seperti itu. Ya, ada pengalaman yang lucu lagi. Ada orang yang bertanya kepada aku gini, kenapa gereja itu sudah berdiri ratusan tahun, tapi tetap banyak orang berbuat jahat, gitu loh. Terus aku langsung balik tanya ke dia gitu, kenapa di sini banyak barbershop tapi orang masih gondrong? Kalau kalian lihat rambutnya Axel itu hanya tipuan aja itu. Kalau dibuka itu jeng-jreng itu kayak MacGyver tuh, kan? Gitu. Jadi kadang pengalaman kita pribadi nggak bisa dijadikan tolak ukur ya segala sesuatu di dalam kebenaran yang lain gitu loh. Nah, apa sih yang mesti kita kalibrasi? Yang pertama, mindset. Ya, dari yang alamiah kepada yang rohaniah. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohani, tetapi yang alami, ya. Kemudian, nah ini yang penting, barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah, sifatnya jasmani. Manusia kedua, roh. Kita lagi baca nih Roma 8, 1, 2, 3 berapa hari ini, ingat ya. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, nature-nya kita, demikian juga kita akan memakai rupa dari sorgawi. Tuhan nggak akan terlalu protes berat kalau lu gendut di sini, men. Ya, kalau kamu gendut, terus masuk surga gitu, dipanggil gitu, misalnya, hey Teletubbies gitu kan, come in to the heaven gitu kan, enggak lah, nggak segitunya lah. Tuhan nggak terlalu tertarik sama kecantikan jasmani kita, mukanya udah kayak 5 artis digabung jadi satu gitu misalnya ya, seluruh anggota BTS bisa kayaknya bergabung jadi satu muka gitu kan. Ya, kita nggak terlalu tertarik ke arah sana sih. Tapi ketika kita bertemu gitu ya, akan dilihat justru rupa manusia rohani kamu seperti apa. Ini mindset yang pertama. Mulai shifting dari apa kata dunia kepada apa kata firman. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Boleh nggak ada yang bacain? 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, boleh ada yang bacain? Silakan, ini penting sekali. 2 Korintus 4 ayat 18. Brandon kalau udah dapat boleh bacain. Ayo, dengan cepat, Kathleen. 2 Korintus. Natasha. Oke, Natasha lebih dulu. Silakan Natasha aja kalau gitu. 2 Korintus 4 ayat 18. Ya. Jadi kami memikirkan tentang apa yang kami tidak bisa lihat, bukan apa yang kami lihat. Sebab apa yang kami lihat itu hanyalah sementara. Tetapi apa yang tidak bisa kami lihat itu kekal. Yes, berarti kita mulai berpindah dari yang alamiah kepada yang rohaniah. Dari yang terlihat kepada yang tidak terlihat. Ya, Brandon, you still remember we talk about this just today. Ya, dari yang terukur kepada sesuatu yang sifatnya tidak terukur. Ya, maksudnya apa? Kalau alamiah 100 juta ada ukurannya kan? Rohaniah kamu melayani 1 jiwa, lalu orang ini mengalami transformasi, kan nggak ada 100 juta. Gimana ngukurnya? Betul? Ya, dari yang logis kepada imajinatif. Ya, itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita 2 macam otak, ada left brain dan right brain, bukan buat dipakai hanya nanti waktu di surga, tapi sekarang gitu ya. Dari yang sistematis menjadi yang abstrak. Sistematis itu apa? Ya prosedural, birokrasi gitu kan. Nah, tetapi kalau rohania itu apa? Langsung melalui roh kepada Tuhan kita. Dari kronos ya, kemudian kepada apa? Rohania itu apa? Kairos ya. Kalau kronos itu chronologically. Jadi secara kronologi. Kalau kairos itu adalah perpotongan dari persiapan kita dan memang keinginan Tuhan. Nah, itu bicara kairos. Nah, shifting di dalam mindset. Oke? Shifting di dalam mindset. Coba
Sekarang kita bandingkan diri kita sendiri saat ini. Apakah kalau kita tutup nih, yang alamiah ini kita tutup ya, kita tutup setengah yang alamiah, apakah angka di dalam rohaniah kita itu 1-10, berapa angkanya? Apakah kita sudah punya kalibrasi, ya kalibrasinya kita, mindsetnya kita terhadap hal yang rohaniah itu juga betul-betul sama kuatnya dengan yang alamiah. Kita memperhatikan apa yang tidak terlihat, bukan cuma patokan uang, imajinatif, abstrak, dan kairos. Oke, ya, ini adalah berupa mindset calibration. Siap? Apakah siap kita mau lanjut? Atau ada pertanyaan di sini teman-teman sekalian? Lanjut dulu? Ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Ini adalah prinsip yang pertama, mindset. Jadi pola pikirnya dulu. Ya, dari yang nature ya kepada yang supranatural, supranature. Oke. Lalu kemudian yang kedua bicara principle calibration. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Ya, apa sih maksudnya prinsip kalibrasi? Prinsip adalah nilai, gaya hidup yang kita yakini sebagai kebenaran. Kemarin kita sama-sama belajar untuk mengerti dan memahami apa yang disebut dengan kita punya urutannya ya, dari kita believe, lalu kemudian kita membangun value, lalu menjadi culture, lalu menjadi lifestyle gitu ya, itu secara terurut. Prinsip adalah sebuah nilai gaya hidup yang kita yakini sebagai kebenaran. Contoh ya, nilai hidup kita misalnya kalau kita pagi-pagi bangun ke WC, mesti 2 jam dulu baru sempurna bau badan kita. Kalau nggak 2 jam di dalam WC, kayaknya kita beda baunya, gitu loh. Nah, ini contoh salah satu prinsip, ya. Nah, apakah itu sebuah kebenaran? Belum tentu, ya. Makanya hendaklah engkau berpegang kepada kebenaran. Kebenarannya itu harus dikalibrasikan dengan firman. Dulu aku termasuk jenis yang kalau ke WC itu mesti lama. Tapi setelah udah pergi ke luar negeri, pergi kemana-mana, di Singapura orang ketika mandi diputerin lagu. Lagunya selesai, airnya mati. Kalau kamu terusin, begitu loh, lagunya udah nggak ada, nih masih sabunan semua gitu. Kita biasa ngegosoknya aja setengah jam gitu kan. Nah, nggak dapet gitu loh. Nah, prinsipnya harus dirubah. Nah, ketika aku mulai masuk melayani Tuhan lebih jauh lagi di dalam ladang misi, nggak dapet. Kadang mandi juga mesti seember kecil doang. Gimana caranya mandi seember kecil? Nah, prinsip itu butuh kita kalibrasikan. Apa hal-hal yang selama ini kamu pikir merupakan sebuah momok gitu ya, sebuah hal yang mesti kudu. Contohnya gini, kalau nggak ada TV gede di rumah nggak enak. Harus bela-belain punya TV gede. Biar kerjanya tiap hari mencetin remote doang. Stop, stop gitu. Ngerti nggak? Nah, ini contohnya kayak gitu. Kalau kita nggak pergi belajar ke luar negeri, kita ini sia-sia semua, katanya. Kita ini kayak bakalan ujung-ujungnya jadi entong-entong gitu. Nggak juga gitu kan. Nggak harus semuanya kita belajarnya di luar negeri baru kita nggak jadi entong-entong gitu kan. Nggak juga gitu. Nah, ini kadang ada cara prinsip-prinsip kita yang nggak tepat gitu loh. Contoh, cewek ya, kalau mau jual mahal di umur 20-an. Kenapa? 25 ke atas obral, men. Oh ya, baru tahu tuh. Gitu ceritanya. Masa sih? Gitu kan. Nah, itu prinsip-prinsip yang nggak tahu dapat dari mana, tapi it's just there gitu loh. Ngerti nggak? Nah, terus contoh, misalnya bicara kalau kita mau hoki gitu ya, kita mesti nyumbang banyak-banyak ya ke pemimpin rohani ya. Yang pendeta kita kasih banyak berapa ratus juta, terus begitu yang dari agama Hindu, semua agama kita sumbang sama-sama supaya Tuhan mereka sama-sama semuanya memberkati kita. Bayangin, diberkati oleh 5 agama gitu kan.
Nah, itu kebayang nggak sih? Nah, ini ada prinsip-prinsip yang gimana gitu ya. Firman Tuhan bilang, ya yang kamu percayai yang mana gitu loh. Kalau kamu percayainya yang satu itu, ya yang satu itu gitu. Nah, ini mengkalibrasikan dengan kebenaran. Apakah kita mengkalibrasikan ya prinsip-prinsip firman Tuhan itu di dalam koridor Alkitab sebagai firman Allah, konstitusi tertinggi atau enggak? Hati-hati loh, kadang ada area-area kenyamanan, ya, area-area keinginan daging kita, yang pada akhirnya itu sebetulnya prinsip yang nggak penting, tapi kita pegangin terus gitu. Bisa ngerti nggak? Kita pernah waktu itu misi ya, aku pernah misi, denger cerita waktu itu. Setiap orang hanya diperbolehkan bawa baju kayak 2 kilo gitu. Oh, marah semua. 2 kilo biasa baru kosmetik, men. Belum baju. Katanya. Gimana ceritanya bawa semua 2 kilo, itu cowok doang yang berangkat gitu, nggak ada yang cewek. Nggak juga, ya ternyata cowok cewek sama aja gitu loh, bisa kok bawa 1 celana sama baju 3 jalan. Sikat gigi apa ketika lagi mau pergi ke WC gitu kan, dikasih cangkul, nih saya mau ke WC Pastor, iya nih cangkulnya, nih nggak, itu WC-nya di mana? Ya di mana-mana. Kita kan hotel 1000 bintang. Kamu carilah tempat yang paling private menurut kamu. Kalau perlu sempat kamu bikin rumah dulu di sana, tebang pohon. Lalu kemudian setelah pohonnya udah jadi, baru kamu gali-gali. Itulah WC kamu pribadi. Only yours can get in. Gitu kan? Ngerti nggak? Nah ini kalau kita lihat gitu kan, wow mana bisa gitu kan? Bisa tuh. Nah, tapi kan banyak mindset yang prinsip-prinsip kita yang nggak bisa, Pes. Itu nggak bisa. Kalau kita mau melayani harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu prinsip yang sebetulnya memberatkan diri kita sendiri. Itu masuk dari tadi yang kita bicarakan itu, pola tujuan kita itu kompleks. Pola tujuan kita itu rumit. Jadi ribet. Jadi kamu ngeribetin diri kamu sendiri gitu loh. Ya, termasuk prinsip apa? Supaya kita rohani, kita pergi ke 10 gereja. Begitu pulang, kita kayak dibaptis ulang semuanya. Ya kan? Ya nggak bisa. Kalau mau bertumbuh, ya bertumbuh di satu rumah. Kamu harus jelas pengembalaannya ada di mana. Karena di tempat di mana kamu digembalakan, di situ kamu berakuntabilitas. Tanpa ada akuntabilitas, nggak akan terjadi pendewasaan. Gembala yang baik, tugasnya bukan cuma ngemong, bukan cuma ngusap-ngusap kita waktu lagi sedih. Gembala yang baik, tugasnya adalah dia mendewasakan. Bahasa Inggrisnya nurturing. Kalau jadi gembala cuma bisa ngusap-ngusap doang, nggak kapan dewasanya anak-anak yang digembalakan. Is that make sense? Ya, principles calibration. Oke, ini sangat penting sekali. Ayo, coba kalian daftar, ya kalian listing. Ini disuruh daftar kan? Coba listing apa yang kalian bisa lakukan, apa yang kalian nggak boleh lakukan. Coba dikalibrasi dulu deh dengan firman Tuhan. Supaya alat ukur kita itu berubah. Kadang banyak mindset yang aneh-aneh dalam pikiran kita. Lanjut ya, terakhir, habis ini kelar. Oke, main course. Habitual calibration. Nah, ini rada ribet nih. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ini cocok ya. Aku tadi baru ngobrol juga sama Brandon ya, habis nyanyi lagu yang aku adalah Allah ya. Engkaulah Allah. Ya, kebiasaan yang berguna dan membangun. Kebiasaan dunia itu apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Habitual calibration. Apakah ketika kita melakukan sesuatu yang terus-menerus yang menjadi gaya hidup kita, ya itu adalah merupakan kebiasaan yang berguna dan membangun. Ya, sebetulnya ada 3 ya. Berguna, membangun, lalu kalian bisa lihat ayat yang ke-24-nya. 1 Korintus 10 ayat 24 boleh dibacain? Silakan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-24 boleh dibacain? Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi sebetulnya ada 3. Apakah itu berguna dan membangun sesuai
1 Korintus 10 ayat 23. Lalu yang ketiga, apakah itu kamu lakukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau itu keuntungan bagi banyak orang? Kalau itu keuntungan bagi banyak orang, kita wajib sacrifice. Tapi kalau ujung-ujungnya hanya dirimu sendiri, belum tentu harus sacrifice. Dalam segala hal, tolak ukurnya kita membangun sebuah kebiasaan, sebuah habit yang berguna, yang membangun, apakah itu berguna bagi saya dan banyak orang, apakah itu membangun bagi saya dan banyak orang, mungkin itu berguna tapi tidak membangun, berarti tidak. Mungkin itu nggak terlalu berguna tapi itu membangun, nggak juga, nggak bisa. Lalu yang ketiga, apakah itu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan banyak orang? Kalau itu menguntungkan banyak orang, silahkan kita juga bisa lakukan sama-sama gitu ya, kita berikan yang terbaik. Tapi kalau bukan, ya nggak usah. Gitu loh. Is that make sense? Ya, ada 3 macam prinsip. Yang pertama bicara mindset, yang kedua bicara prinsip dikalibrasikan, dan yang ketiga adalah habit atau habitual calibration. Nah, yang menarik adalah Kathleen boleh tampilkan diagram daripada Maslow. Ya, coba ditampilkan diagram Maslow. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, yang di sini mungkin udah banyak belajar gitu ya. Kita itu seringkali dikasih tahu bahwa kebiasaan orang, kebiasaan kita, ujung-ujungnya itu adalah self-actualization atau yang kita sebut sebagai aktualisasi diri. Jadi apapun yang kamu lakukan, ujungnya itu hanyalah ini. Kenapa? Karena penelitian berdasarkan Abraham Maslow menunjukkan bahwa yang penting lu bisa mau jadi apa dan lu jadi orang itu. Katanya, kan dibagi nih, terurut gitu kan. Katanya kebutuhan utama dulu harus dipuaskan, lalu kebutuhan tentang security, lalu love, belonging, esteem. Nah, terakhirnya self-actualization. Tapi you know what, kalau kita bicara tentang habitual calibration, aku mau membuka sebuah fakta dan data yang baru, penemuan yang terbaru bahwa sebetulnya diagram ini sudah tidak lagi dipakai, tetapi kita digantikan dengan diagram yang baru. Apakah Kathleen sudah ada? Oke, kalau belum aku yang sharing ya. Nah, yang baru itu adalah ini guys, yang kita sebut sebagai ya Barrett 7 Level of Conscious Model. Nah, kalau kamu lihat ya, yang pertama sama di bawahnya itu juga seperti Maslow, tapi setelah itu terjadi apa? Transformasi. Dan akhirnya terbentuklah yang paling tinggi, habit yang paling tinggi adalah service. The highest habit is selfless service. Disinilah kita baru mengerti, oh ternyata kebutuhan kita bukan mengaktualisasikan diri. Tetapi setelah itu, ya Abraham Maslow itu sampai nomor 3, ya self-esteem atau self-actualization. Tapi setelah itu diteliti lebih dalam, orang-orang yang hebat, ya para pengubah-pengubah dunia. Ternyata mereka nggak berhenti hanya di self-actualizing doang, enggak. Tetapi ada sebuah transformasi, keren ya. Dari transformation skill yang kita belajar hari ini, ada sebuah perubahan yang besar yang terjadi dalam diri orang itu. Lalu kemudian orang itu, nih dengerin ya, lalu orang itu mulai mencari pemaknaan yang mendalam. Di sini bahasa Inggrisnya internal cohesion. Baca aja tuh. Finding meaning. Kenapa gue hidup? Ada apa? Lalu kemudian gue akan coba memberikan sumbangsi, kontribusi perubahan kepada dunia. Dan ujungnya, aku mau hidup untuk melayani mereka yang membutuhkan. Keren banget nggak? That is habitual calibration. Is that make sense, teman-teman sekalian? Masih perlu diagramnya atau sudah boleh ditutup? Sudah boleh ditutup ya? Oke. Jadi kita nggak lagi hidup untuk mengaktualisasikan diri kita aja, guys. Ya, tetapi justru ketika kita bertransformasi, kita internal cohesion, kita finding meaning, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan apa? Oh, ternyata ada hal yang butuh kita lakukan bagi dunia ini. Itu sebabnya kenapa Efesus 2 ayat 10 menjadi firman Tuhan penutup pada malam hari ini, dan aku akan membacakan bagi kita semua. Ini firman Tuhan yang salah satu yang wajib banget. Tetapi ini yang menjelaskan tentang 3 hal ini.
mindset calibration, principle calibration, and habitual calibration. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita, saya, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan service, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalam keinginannya Tuhan itu. Ada amin, teman-teman sekalian? Apakah kita belajar sesuatu pada malam hari ini? Are we studying something good tonight? Yes. Yes? Oke. Okay. Yes. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, ya, main course kita agak lebih berat daripada appetizer. Betul? Ya. Jangan dilihatnya hanya dari banyak-banyakan. Knowledge itu transferable, tapi meaning ya itu more, itu jauh lebih sulit daripada cuman transfer. Ya, kalau cuman mau ngasih tahu doang gampang. Tuh, ada film Top Gun gitu kan. Itu gampang ngasih tahu doang. Tapi untuk kita sampai film itu buat apa? Kenapa dibikin? Background-nya apa? Itu semua aspek yang berbeda lagi gitu. Oke, I hope tonight is a blessing for you guys. Sekali lagi, jangan lupa juga kita membawa Dr. Jacob Ezra untuk dalam doa-doa kita. Dan biarlah apa yang kita pelajari pada malam hari ini boleh menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Kita nggak hanya cuma sekedar mau mengaktualisasikan diri, ya, tetapi kita mengubah kehidupan kita juga menjadi selfless service. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Wow, thank you so much, Pastor Martin. Boleh teman-teman kasih reaction-nya, kasih sapaannya juga, thank you-nya di chat box, silakan. Thank you so much, Pastor Martin, udah membukakan ya buat kita dan juga bahannya dari Pak Yakub. Kita belajar banyak banget tentang transformation, dan tadi kan udah appetizer, terus udah main course, terus kayaknya kan there's always room for dessert ya. Jadi teman-teman, sekarang itu dessert time, which is Q&A gitu ya. Jadi mari kita, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, yang masih punya pertanyaan, boleh PC ke aku atau ke Natasha. Dan sambil kita juga menunggu, sambil teman-teman juga masih memproses gitu ya, kita mau dengar dari Natasha untuk boleh merangkum sedikit. Silakan Natasha. Oke, iya. Tadi kita belajar banyak banget, tapi aku berusaha untuk rangkum untuk supaya nggak terlalu panjang. Yang nanti mungkin kita juga bisa kirim di WhatsApp ya untuk dibaca supaya lebih gampang. Tapi mungkin sedikit dari aku, tadi teman-teman perlu ingat, ternyata perubahan ada 7 macam ya. Pikir, rasa, tindak, komunikasi, respon, tujuan, dan hidup. Terus penting untuk tahu tentang aplikasi praktisnya. Yang pertama, tetapkan transformasi diri, ukurlah melalui orang lain. Lalu yang ketiga, pengaruhi orang lain untuk berubah lebih benar. Keempat, ulangi jika gagal. Dan yang kelima, alami perubahan holistik. Terus dari situ tadi dilanjutin ke main course juga, gimana sih sebenarnya caranya untuk punya transformasi yang bisa benar-benar pas, tepat, mendalam gitu ya. Ada 3 caranya, mulai dari mindset, prinsip, dan habitual. Untuk prinsip kita, untuk mindset kita harus mengubah mindset kita yang mungkin sekarang itu lebih cenderung ke alamiah, ke rohaniah. Rohaniah itu kita harus bisa percaya sama yang tidak terlihat, tidak terukur, lalu bisa imajinatif, lebih abstrak, dan juga percaya sama waktu Tuhan, yaitu Kairos. Terus untuk prinsip sendiri, mungkin selama kita hidup sekarang banyak prinsip yang ternyata nggak sesuai sama kebenaran Tuhan, dan kita harus cek mana prinsip-prinsip yang nggak sesuai, dan kita harus buang semuanya itu yang nggak sesuai sama kebenaran Tuhan, dan hidupi prinsip yang udah memang terkalibrasi dengan firman Tuhan juga. Lalu yang ketiga itu habitual, kita mau bangun kebiasaan yang berguna, membangun dan membantu orang lain. Gitu aja sih. Nanti untuk lebih jelasnya bakal dikirim nanti. Silakan Kate, lanjut ke Q&A. Wow, thank you Nat.
sudah merangkumnya dengan singkat, padat, dan jelas ya. Ngapain main air, lempar sabun naik turun ke bawah gitu kan, biur gitu kan. Kayaknya bisa setengah hari itu di kamar mandi gitu kan. Nggak tahu apa mungkin karena orang zaman dulu kurang mainan kali ya. Jadi udah lu main-main aja di kamar mandi gitu. Gue bikinin lu itu apa kayak tong yang gede gitu kan. Ya tapi itu yang terjadi gitu loh. Tapi ternyata setelah aku mulai open terhadap perubahan-perubahan, ternyata mandi nggak harus lama loh. Ya, sampai hari ini Cirika mandi lebih cepat dari aku sih. Kalau Cirika mandi mungkin 5 menit doang selesai gitu. Aku masih lebih lama gitu. Mungkin masih kadang suka pengen showeran gitu kan. Tapi ya itulah. Kita harus open terhadap perubahan. Kalau cara berpikir kita nggak open, nggak terbuka terhadap perubahan, you are still in the fixed mindset. Satu khotbah lagi ya, jadi. Ini kan khotbah kita, Kate. Bener ya, Kate? Jadi it's actually about shifting dari fixed mindset ke growth mindset gitu ya. A mindset yang kayak it's always like something new, maka bakal ada terus gitu ya, kayak terus bertumbuh gitu. Oke, jadi we have learned so much ya malam ini tentang transformation skill, dan mungkin sebelum kita tutup boleh ya kesempatan untuk teman-teman yang masih mau bertanya. Jadi yang masih still have room for some dessert, silahkan boleh open mic-nya dan boleh langsung bertanya ya. Adakah yang still have room for dessert? Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sepertinya sudah kekenyangan semua ini kok. Oke. Semoga semuanya pada bertransformasi. Iya. Aduh, seru. Jadi, Tian udah nggak kelihatan, cuman hatinya aja yang kelihatan. Oh, masih ada. Oke. Yes, jadi hari ini kita udah belajar tentang transformation skill, dan kita juga disambungkan langsung dengan calibrating the transformation itself gitu ya. Jadi let's reflect gitu ya, kita sama-sama mengkalibrasi, kita nggak cuma kekenyangan terus duduk doang, tapi kita mau proses ini semua dan kita mau benar-benar bertransformasi di ujungnya gitu ya. Kita mau menghidupi apa yang kita juga udah dapetin hari ini. Let's calibrate, apakah prinsip kita itu udah benar, apakah mindset kita itu udah benar sesuai firman, apakah habit kita udah benar, and also let's calibrate apakah DNA kita udah benar juga gitu ya. Let's calibrate our lives as a whole, 7 pola itu tadi juga. Jadi mari kita selaraskan lagi, kita mau kembali ke visi kita ya sebenarnya. Kalau sebenarnya kita hidup itu ya bukan lagi untuk self-actualization doang, tapi benar-benar untuk self-service, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, blessing community church ya, menjadi terang bagi kota dimanapun kita ada. Oke, jadi sebelum kita tutup, mungkin minta tolong Natasha untuk boleh tutup kita dalam doa, dan Pastor Martin untuk doa berkat. Thank you. Oke, let's go tonight session dengan prayer ya guys. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan udah kumpulkan kami bareng-bareng di sini. Kami percaya Tuhan kumpulkan kami di sini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan juga mau kami belajar sesuatu. Kami mau berdoa untuk pastor kami, P.S. Martin. Kiranya Tuhan yang nambahkan berkat Tuhan, hikmat dalam pelayanannya, dalam pemuritannya, dalam segala aktivitasnya Tuhan yang terus sertai. Berarti juga keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus kasih kesehatan, Tuhan yang jagai dan lindungi mereka dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dan berkati kami juga semua Tuhan, supaya kami bisa menerapkan apa yang udah kami pelajari dari Pastor Martin hari ini, supaya pelajaran ini nggak cuma jadi knowledge, tapi bisa benar-benar kami terapkan dan bisa jadi lifestyle kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Marilah kita boleh angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cita kasih Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita. Be transformed in Jesus name from hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
and recording stop. Thank you, Komati. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.